Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat malam saudara-saudaraku penjelajah 75, khususnya bagi fans-fans penjelajah 75. Ada pertanyaan yang saya mau angkat saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya berikan sebentar ini mudah-mudahan ada inspirasi, edukasi ke saudara dan saudara bisa mencerna dan bisa menyaring. Yang mana saya mau akan angkat saudaraku pertanyaan saudara kita ini, yaitu saudara menanyakan ukuran berapa guru, ukuran berapa bang. Ada mengatakan guru, ada mengatakan abang, ada mengatakan master. Mana-mana saudaraku, semua saya terima ya. Jadi saudara menanyakan, saya ulangi saudaraku ya, saudara kita ini menanyakan mengenai adanya karena ingin mendirikan gedung dan dia menanyakan ukuran berapa yang maksimalnya bang untuk gedung rumahan walet. Nah, yang dia tanyakan ini ukuran berapa? Berarti panjangnya berapa, lebar berapa, begitu pun juga lantainya. Itu. Jadi mengenai adanya berbahasa ukuran saudaraku di dunia perwaletan itu tergantung dari persoalan dana. Dana itu berarti uang, ya saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, saya akan jelaskan secara mendetail yang biasanya yang didirikan gedung itu. Yang intinya saudaraku, kalau umpamanya dana saudara itu agak longgar ya, agak longgar atau istilahnya kan bahasa dana saudaraku kan semua saudara-saudara kita itu ingin membangun gedung yang besar, lebarnya Pak dan panjangnya, maksudnya luas. Kalau perlu itu 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya, tergantung dari mengenai adanya bahasa materi saudaraku ya, masalah dana. Jadi sebenarnya saudaraku itu ukuran yang diinginkan wali yang bagus, semua bagus, netral. Nah, semua bagus. Yang penting jangan terlalu kecil. Karena kalau walet kita mau hadapi saudaraku, jangan bahasa coba-coba. Nah, saya ulang saudaraku ya, kalau walet kita hadapi saudaraku, jangan bahasa coba-coba. Biar begini dulu, biar begini dulu. Karena walet itu saudaraku itu kalau dia sudah beradaptasi di dalam ruangan RBW, berkembang biak di dalam saudaraku, yakin saja walet itu sampai mati dan sampai punah kalau dia sudah berkeluni di dalam ruangan RBW saudaraku. Nah itu. Jadi saudaraku itu perlu memahami mengenai adanya di dunia perwaletan. Mudah-mudahan saudara itu bisa paham mengenai adanya itu saudaraku ya. Jadi ada beberapa gedung yang saya tangani saudaraku, saya sudah tidak bisa hitung gedung, alhamdulillah bervariasi ukuran, begitu lebar, begitu panjang, begitu juga mengenai adanya bahasa tingkatannya. Nah itu semua berhasil, hanya ada yang cepat, ada yang agak lambat ya. Yang sulit berhasil itu saudaraku itu yang punya gedung itu banyak guru ya, maksudnya banyak guru, banyak pendapat dia terima. Nah, dan begitu juga istilahnya tidak ada bahasa, dia bisa menahan. Kalau dia mau masuk, masuk lagi. Nah itu yang biasa sulit berhasil. Nah, selalu memikirkan itu kalau di rumah umpamanya, wah gimana itu walet itu, saya mau tambah lagi. Nah, begitu terus, karena memang luar biasa itu, seperti kita di hipnotis itu kalau kita punya gedung rumahan. Karena selalu pemikiran selalu ke situ. Nah, itu. Mungkin saudara mengatakan, tidak usah terlalu dipikirkan dulu deh. Tidak, pasti saudara akan pikirkan, yakin saja. Karena itu ujungnya ya. Saya kasih contoh saudaraku ya, saya kasih contoh. Saudara menanam padi, apa yang ditunggu saudara kalau saudara menanam padi? Pasti berpikir kan? Adalah hasil yaitu buahnya padi. Nah, coba. Apalagi walet. Nah itu. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, saudaraku di dunia perwaletan. Kalau walet dihadapi saudaraku perlu sabar, berdoa, bertawakal, dan berusaha. Nah, nomor 1, mengerti mengenai adanya bahasa walet dan pemahaman di dunia perwaletan. Intinya itu kalau walet saudaraku. Nah seperti ini yang saya bahas tadi pagi. Nah, ada lagi masuk
komentar saya lihat yang tadi pagi dia mengatakan, oh wallet itu bang bukan lagi zaman dulu, zaman sekarang. Tetapi saya sempat balas. Tetapi saya belum telusuri dia punya channel. Mungkin bisa kan biasa juga itu saya telusuri channelnya, tetapi itu tidak ada video. Nah, tidak ada video. Dia mengatakan di situ, wah ini bukan zaman dulu bang, ini zaman sekarang. Nah, kalau kita mau memakai yang zaman dulu itu, tidak ada hasil wallet. Nah, justru yang ikut-ikut itu zaman sekarang yang banyak gagal. Karena wallet itu tidak pernah berubah itu wallet. Dulu, sekarang tidak pernah berubah itu wallet. Sekarang dan dulu tetap modelnya wallet begitu. Yang berubah-berubah itu manusianya. Nah, makanya saya kasih contoh. Memangnya wallet itu apakah ada masa penginapannya wallet di situ hotel berbintang? Tidak ada bangunan di situ. Apakah wallet? Nah, justru itu karena di situ masuk di dalam bahasa bisnis. Nah, itu. Kan ini ke saudara di sini pertanyaannya mengatakan, oh ini bukan zaman dulu. Biasanya saya masuk di live streaming saya, sekarang ada like komentar masuk. Tetapi tidak jadi salah saudaraku ya, tidak jadi salah. Nah, itu kan wajar saja bertanya saudaraku ya, tidak apa-apa. Jadi saya kupas mengenai adanya itu, dan ini mengenai adanya bahasa ukuran. Saya sudah katakan tadi, saya sudah jawab mengenai adanya ukuran yang penting jangan terlalu kecil. Ya, kalau umur saudaraku ya besar-besarkanlah. Dan tidak bisa juga dipaksakan saudaraku. Kalau memang dana itu hanya semampu sampai di situ aja dia punya, yang tidak bisa dipaksakan saudaraku ya. Yaitu saya hanya memberikan inspirasi, jangan sampai kita hanya membangun mencoba-coba sampai ujung-ujungnya juga kita nanti menderita. Ya, itu lama keluar kita datang. Sama dengan itu bahasa tadi yang saya jelaskan itu mengenai, wah ini bukan zaman dulu bang, ini sekarang zaman canggih. Nah, kalau yang kita mau gunakan zaman dulu itu tidak ada wallet. Saudaraku sudah kurang lebih sudah melewati 30 tahun di dunia perwaletan. Saya selalu mengalami, tetapi wallet tetap menghuni tempat. Justru yang zaman sekarang kita mau gunakan, justru walletnya itu banyak yang pengangguran gedungnya. Jadi saudara silakan. Kalau zaman canggih saudara menggunakan, kalau mau menghadapi wallet menggunakan bahasa canggih, beda saudaraku. Wallet itu ya selalu mencari tempat yang diinginkan, bukan bahwa itu wallet melihat adanya fasilitas medianya. Twitternya canggih, apalagi amplifiernya mahal, apalagi Twitter suaranya mantap. Gedungnya itu bertingkat, berlantai, panjang besar. Coba saudaraku, di dalam lagi diperiasi, pasangkan semua sarang imitasi, heksagonal, suara tarik, suara pengumpal maksud saya. Dan Twitternya di dalam itu tidak bisa dihitung berapa Twitter dalam satu lantainya. Coba kelihatan juga karena saudara yang membuat bingung diri saudara sendiri. Ada sarang imitasi saudara pasang banyak, sering imitasi bahasa saudara itu memancing supaya cepat banyak. Buktinya justru banyak yang sarang jelek yang dia ciptakan wallet di situ. Seandainya saudara tidak memasang sering imitasi, sarangnya cantik. Coba. Kan zaman sekarang sudah menggunakan gitu. Ini bukan ayang saudaraku, bukan entok, bukan bebe bisa diusir di tempatnya masuk. Coba. Wallet apa saudara mau usir masuk di tempatnya? Wallet itu tetap pendiriannya, tidak pernah berubah wallet. Coba saudara ya. Betul-betul wallet itu kalau di mana ada makanan di situ, kalau di luar itu. Coba saya kasih contoh saudaraku, karena saudara mengatakan ya zaman canggih, beda dengan dulu bahasa kuno. Tidak ada orang berhasil sekarang kalau kita mau menggunakan yang dulu. Buktinya justru kebalikannya. Betul-betul. Coba ya saudaraku ya. Itu bahasa mesin kabut. Ya, memang di belakang mesin kabut, karena itu mesin kabut mendinginkan ruangan. Itu wallet saudaraku. Tetapi kalau sudah padat walletnya, biar saudara buka mesin kabutnya, tetap berkeloni walletnya itu kalau sudah terlanjur padat.
Jadi saudara perlu memahami apa yang saya utarakan, apa yang saya katakan mengenai adanya bahasa dunia perwalitan. Saudaraku mohon maaf, saudaraku, yang mengenai adanya ini bahasa yang bukan zaman dulu dengan sekarang. Kalau zaman dulu kita mau pakai, kita mau gunakan sekarang untuk mendesain, merancang, nah, tidak ada walet. Itu bahasa saudara kita. Jadi saya tanya saudaraku, ini Islam ya. Kalau Islam itu doanya itu Al-Fatihah, kalau kita berdoa ya Al-Fatihah. Jadi saudara mau rubah juga itu Al-Fatihah, kan bukan zaman dulu dengan zaman sekarang, kan sudah beda. Kenabian dulu saudaraku pakai unta, sekarang manusia pakai mobil. Nah, ini saya kasih contoh ini, contoh saudaraku ya, beda. Nah, itu. Ini walet saudaraku, tidak pernah walet melihat dari bahasa canggihnya, berapa harganya HP saudara, berapa mereknya. Walet saya sudah katakan bahwa walet itu alami, bahasa alami. Walet itu jadi begitu dan begitu sampai punah. Beda manusia. Nah, makanya saya katakan dalami walet, pahami walet, kaji walet, mengerti adanya walet. Selalu saya katakan itu. Silakan kau main canggih saudaraku di gedung, silakan. Pasangkan di situ heksagonal itu 3 susung di atas situ. Pasangkan suara tarik, berapa suara tarik saya dapat di gedung. Ada video saya saudaraku telusuri itu berapa suara tarik bersusu ke dalam. Dan sekarang banyak sak-sakat. Dan rata-rata semua bangunan rata-rata. Namun ada yang tidak sekat itu saudaraku bisa dihitung dengan jari. Tetapi kenyataannya saudaraku, hai, ada walit lagi di dalam, banyak lagi walit, banyak mati. Karena kepintaran saudara. Nah itu pesan saya saudaraku. Jadi tidak jadi masalah. Itulah inspirasi penjelajah 75. Mohon maaf saudaraku ya, karena kita ini saling mengisi. Sedikit sedikitnya saudaraku, kita harus saling mengerti mengenai adanya bahasa di dunia perwalitan. Karena ini walet manusia. Tetapi satu tujuan kita itu sama-sama diciptakan. Dan satu yang menciptakan segala isinya di sini, di bumi. Makanya selalu saya ada katakan kata akhir saya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke sana, dari sana dan kembali ke sana. Karena memang dia punya pemilik. Kita ini hanya hak pakai. Nah, ya saudaraku ya. Oke. Terima kasih banyak saudaraku. Itulah inspirasi saya berikan tadi mengenai adanya dunia perwalitan. Saya ulangi, itulah saya bahas tadi secara rinci mendetai mengenai adanya dunia perwalitan. Mudah-mudahan saudara bisa memahami mengenai adanya bahasa-bahasa itu. Karena itu pertanyaan saudara tadi, itu mengenai adanya bahasa ukuran gedung rumah walet. Terserah dari saudara. Tidak jadi masalah kalau gedung saudara, tergantung dari kemampuan saudara. Yang penting jangan terlalu kecil. Ya, nah itu. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip saudaraku, letak kesalahan itu manusia. Nah, dan letak kesempurnaan itu saudaraku kekal adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini dan seisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Semoga sukses selalu saudaraku.